Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bulan? Semoga kita tetap sehat. Kali ini Bulan mau ajak bincang-bincang tentang langkah-langkah praktis memulai menulis gitu ya. Untuk membuat tulisan, boleh artikel, boleh fiksi, ya, cerpen dan sebagainya. Cara ini adalah cara yang umum dilakukan kalau kita ingin mulai menulis ya. Tidak terlalu sulit kalau kita mau mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, cari ide yang mudah ya, jangan cari ide yang sulit-sulit, jangan cari ide yang pembahasannya kita nggak kuasai. Untuk ibu-ibu paling mudah misalnya seputar masak, seputar rumah, keluarga, parenting, itu bisa ya kita ambil sebagai ide yang mudah ya. Artinya nanti di tengah jalan kita tidak merasa kesulitan untuk membuat tulisannya ya. Carilah ide yang mudah itu. Di kanal YouTube yang lain Bulan pernah bicara tentang ide itu bisa kita cari di mana, di antaranya pengalaman ya, peristiwa sekitar kita ya, termasuk kegiatan keluarga di dalam rumah juga bisa dijadikan ide. Yang kedua adalah kalau kita belum pernah terbiasa menulis, usahakan kita membuat coretan atau draft atau kerangka tulisan. Jadi buat dulu coretannya. Pertama kita mau bicara apa sebagai pembukanya, kemudian nanti isinya kita mau bicara tentang apa gitu ya. Misalnya kita mau membuat tulisan tentang pendidikan anak, dibukanya dengan apa gitu ya. Misalnya kegiatan yang paling membuat ibu-ibu terasa sulit mengasuh para remaja itu apa, itu bisa dijadikan pembuka. Kemudian isinya bagaimana membangun komunikasi dengan anak, kasih contoh-contoh tentang kegiatan di rumah gitu ya. Kemudian terakhirnya kita bisa berikan solusi, baru kita kasih penutup. Itu yang disebut dengan kerangka karangan, coret-coretan atau draft ya, supaya tulisan kita tidak tumpang tindih nanti. Habis nulis ini mau nulis apa lagi. Dengan adanya kerangka itu kita jadi lebih terarah gitu ya. Yang ketiga, cari referensi. Coba baca-baca bacaan yang mirip dengan tulisan kita nanti. Misalnya kalau tentang jalan-jalan, baca tulisan travel writing gitu ya, yang menarik seperti apa. Kalau mau bikin tulisan tentang kuliner juga bisa gitu, baca-baca dulu bagaimana orang mengolah kalimat demi kalimatnya gitu, kata demi katanya seperti apa. Bisa kita contoh pelan-pelan, bisa kita tulis sedikit-sedikit ya. Kemudian juga itu kan jadi bahan masukan buat kita ya. Oh begini, kalau mau membuat tulisan harusnya menulisnya seperti apa. Itu bisa sangat membantu dengan banyak membaca referensi yang serupa ya. Yang keempat, ini yang pasti yang harus wajib dilakukan adalah mulailah menulis gitu. Jadi ketika kerangka sudah dibuat, ide sudah didapat, referensi sudah dibaca, ya ayo menulis sekarang gitu. Coba pelan-pelan buat pembuka. Kalau nggak bisa cara Bulan sih ikuti cara orang lain menulis gitu ya. Oh, orang kalau bikin tulisan pembuka seperti ini, aku mau seperti ini. Coba tulisan yang lain seperti apa, kita ikuti. Pelan-pelan, nanti lama-lama akan mengalir sendiri ya. Jadi jangan terhenti ketika ide sudah dapat, referensi sudah banyak dibaca, kerangka sudah dibuat, nggak mulai-mulai. Nah, itu yang salah ya. Harusnya kita bersegeralah menulis. Seberapa banyak yang bisa kita lakukan, tulis saja dulu gitu ya. Free writing ya, bikinlah tulisan bebas, ikuti kerangka yang sudah kita buat. Kalau meleset sedikit tidak apa-apa ya. Coba selesaikan dari awal sampai akhir. Boleh dicicil, menulis boleh pelan-pelan, boleh juga sekali waktu nulis ya. Pilih waktu yang enak, tepat, nyaman buat nulis, pasti bisa. Dan yang 5, yang terakhir, yang nggak boleh dilupakan menurut Bulan, menulis itu bukan hanya sekedar mencari ide yang luar biasa. Ide biasa yang sederhana pun bisa menjadi tulisan yang baik, asalkan ditulis dengan baik gitu ya. Dengan kalau tadi menulisnya sudah mengikuti tata cara penulisan yang baik, nanti apabila tulisan itu jadi harus rapi,
Jadi kita harus mengecek ulang tulisan kita, mana yang masih salah, mana yang tanda bacanya nggak tepat, mana yang lupa titik, mana yang lupa tanda petik, mana yang lupa di spasi atau malah jadi rapat spasi. Nah, mulailah membiasakan diri kalau selesai menulis kita cek lagi bagian-bagian yang perlu kita perbaiki. Jadi jangan tergesa-gesa. Apalagi kalau tulisan itu mau kita masukkan ke dalam blog atau mau kita pamerkan ke orang, mau jadi mungkin di Instagram, di status Facebook dan sebagainya, lebih baik kalau kita menulis yang sederhana tapi rapi, ya. Itu aja tips singkat dari Bulan. Nantikan materi-materi lain di kanal ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.